Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, untuk mata pelajaran seni budaya di pertemuan kali ini, kelas 10, materinya yaitu Seni peran dan membuat naskah lakon materi kelas 10. Pengertian seni peran. Seni peran adalah salah satu cabang ilmu seni yang khusus mempelajari bagaimana teknik menciptakan dan memainkan peran berakting sebagai seorang tokoh tertentu baik di atas pentas panggung maupun dalam sebuah film. Dan pelaku seni peran ini disebut sebagai aktor. Gaya seni peran. Gaya komikal seni peran. Gaya komikal berarti gaya yang syarat dengan kelucuan yang harus dihadirkan. Biasanya gaya ini hadir ketika tokoh pelawak mulai muncul atau tampil dalam adegan komik relief, bagian komik. Gaya realistik merupakan gaya yang menekankan kenaturalan dan kemiripan dengan tokoh manusia yang sebenarnya. Seni peran gaya realistik ditampilkan oleh pemeran lainnya dalam membawakan lakon bersumber kehidupan sehari-hari, misalnya tokoh sejarah atau hanya sekedar tokoh yang harus tampak alamiah. Gaya agung. Seni peran bergaya agung biasanya dilakukan pemeran untuk membawakan cerita atau lakon kolosal kerajaan. Lakon yang dibawakan pada teater tradisional rakyat sebagian besar tidak berdasar pada naskah tertulis, sehingga pemeran tidak menghafalkan dialog dan harus melakukan improvisasi atau aksi spontan dengan gaya agung, meniru-nirukan gaya tokoh kerajaan. Menyesuaikan gaya seni peran. Dari teater tradisional, kita dapat mempelajari bahwa seni peran harus menggunakan gaya yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi teater modern, bahkan seni film sekalipun. Film akan cenderung membutuhkan gaya yang realistik, natural atau alami. Sementara itu seni teater kontemporer akan bergerak tanpa batas melewati berbagai gaya akting. Karena teater hari ini banyak membawa berbagai referensi dari berbagai sudut pandang tanpa membeda-bedakannya. Teater kontemporer dapat bergaya tradisional, adiluhung dan merakyat secara bersamaan dalam satu lakon. Seni peran dalam teater tradisional. Hal unik lainnya dari seni tradisional adalah bahwa seorang aktris atau aktor tidak hanya dituntut untuk dapat berakting atau berdialog saja. Mereka juga harus dapat menari, menyanyi, menabuh dan memahami konsep dasar iringan musik. Contohnya adalah seorang dalang dalam pementasan wayang golek kulit. Selain harus dapat fasih bercerita, ia juga harus memiliki kemampuan untuk memainkan wayangnya sendiri. Wayang orang akan banyak melibatkan tarian tradisional pula. Pesona dan soft skill seni peran. Percaya diri. Seorang pemain peran dituntut untuk sadar akan kelebihannya tanpa menjadi sombong dan mengenal kekurangannya sendiri tanpa rendah diri. Berwawasan dan mudah bergaul. Seorang aktor atau aktris harus peka terhadap berbagai isu-isu aktual agar dapat mengikuti berbagai naskah atau judul film yang akan dimainkan. Selain itu, wawasan juga akan meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bergaul dengan unsur lain dalam suatu seni teater atau film. Keberanian untuk mencoba dan gagal, trial and error, dibutuhkan agar dapat mengikuti ekspektasi dari semua tim dan kru produksi. Terkadang karena komunikasi yang kurang baik, keinginan pihak lain seperti sutradara tidak dapat tercapai dan membutuhkan banyak pengambilan ulang adegan atau latihan. Kerja keras. Seni ini melibatkan banyak orang yang memiliki kepentingan dan waktu yang berbeda-beda dengan kita. Sehingga seorang pelaku seni peran harus mampu bekerja keras mengikuti jadwal latihan atau syuting yang cenderung akan selalu padat. Menghindari kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting. Seorang aktor harus mengerti mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam lakon atau naskah yang ia bawakan.
Jangan sampai overacting untuk lakon yang harus realistis. Begitu juga sebaliknya. Harus lebih ekspresif dan emosional dalam lakon yang memang membutuhkannya.